Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita ketahui bahwa ulumul Quran adalah disiplin ilmu yang menjadikan Al-Quran Al-Karim sebagai muara kajian dan penelitiannya, maka baik kiranya kita memahami definisi tentang Al-Quran itu sendiri. Walaupun boleh jadi kita telah memiliki jawaban apabila ada yang bertanya apa itu Al-Quran. Namun para ulama dengan tujuan membantu kita untuk memperjelas apa itu Al-Quran, maka mereka mendefinisikannya sebagai berikut. Al-Quran huwa al-wahyul munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lafzan wa ma'nan al-maktubu fil masahif al-manqulu anhu bit-tawatur. Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik redaksi maupun kandungan maknanya, yang termuat, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf dan dinukil secara mutawatir. Demikian para ulama mendefinisikan Al-Quran Al-Karim. Definisi di atas perlu kita urai, kita jelaskan kata per kata agar kita mampu memahami bahwa definisi itu telah memenuhi standar. Karena sebuah definisi harus memenuhi paling tidak dua syarat, bahwa dia jami' dan mani'. Dia merangkum semua unsur yang dibutuhkan untuk menjelaskan apa yang hendak didefinisikan dan menepis, menolak, mencegah unsur-unsur lain yang tidak memberikan andil di dalam memperjelas apa yang ingin kita definisikan. Definisi di atas diawali dengan kata bahwa Al-Quran huwa al-wahyu. Al-Quran itu adalah wahyu. Tentu kata wahyu meliputi, mencakup wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membatasi bahwa wahyu turun kepada Rasulullah. Kata wahyu itu sendiri bersifat umum. Karenanya andai pendefinisian itu berhenti pada kata al-wahyu, niscaya akan kabur, tidak mampu menjelaskan secara utuh dan tidak bisa menghalau, tidak bisa menepis unsur-unsur lain yang tidak semestinya masuk. Karena dengan sekedar menyebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, itu tidak menutup bahwa wahyu-wahyu yang diterima oleh para nabi sebelum Rasulullah juga Al-Quran. Sementara tidak demikian kenyataannya. Karenanya para ulama tidak berhenti pada kalimat al-wahyu ketika mendefinisikan Al-Quran, tetapi al-wahyun nazilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keberadaan kata an-nazilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu penting. Karena dengan tambahan kata ini secara otomatis
wahyu-wahyu yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah tidak masuk dalam definisi tersebut. Kendati dia wahyu, namun dia bukan Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, andai definisi ini juga berhenti pada kata an-nazilu ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia telah mewakili pendefinisian yang utuh, yang tidak memberikan peluang bagi unsur-unsur selain Al-Quran masuk dalam definisi tersebut? Tentu kita mengetahui bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya Al-Quran, ada hadis qudsi, ada wahyun nabi, ada hadis qudsi, ada al-hadisun nabawi. Lalu andai definisi tadi berhenti pada Al-Quran adalah al-wahyun nazilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis qudsi akan masuk dalam definisi tersebut. Hadis nabawi akan masuk dalam definisi tersebut. Karena perlu ada kata lain yang menyusul untuk mempersempit pengertian itu, untuk mengikat, sebagaimana kata an-nazilu ala Rasulillah mengikat keumuman makna wahyu sehingga menjadi khusus wahyu yang turun kepada Rasulullah. Demikian juga kata yang harus dihadirkan setelah an-nazilu ala Rasulillah agar hadis qudsi dan hadis nabawi tidak masuk dalam definisi tersebut, perlu ada tambahan definisi. Perlu ada tambahan kata yang mengikat, yang oleh para ulama diistilahkan dengan qaidun. Kata pengikat yang dengannya sesuatu yang tidak semestinya masuk dalam pendefinisian secara otomatis tertepis. Para ulama kemudian melanjutkan bahwa Al-Quran bukan sekedar wahyu. Bukan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Bukan sekedar wahyu yang turun kepada Rasulullah. Karena bisa jadi hadis qudsi masuk, bisa jadi hadis nabawi masuk. Para ulama melanjutkan lafzan wa maknan, bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, baik redaksinya maupun makna yang terkandung di dalam redaksi tersebut. Bahwa redaksi Al-Quran adalah redaksi yang Allah pilihkan. Redaksi yang Allah, kalau boleh kita istilahkan, Allah kemaskan untuk menjadi kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, dengan tambahan kata lafzan wa ma'nan, secara otomatis hadis nabawi keluar dari definisi tersebut. Makin mengkerucut. Wahyu yang turun kepada Rasulullah ada 3 macam. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Maka dengan tambahan lafzan wa ma'nan, hadis nabawi tersingkirkan. Karena hadis nabawi, kendati kita yakini dia sebagai wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun hanya sekedar kandungannya, maknanya. Rasulullah dibebaskan untuk mengemasnya dengan redaksi yang beliau pilih, dengan bahasa dan redaksi pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan sekedar menambahkan lafzan wa ma'nan, yang tertepis hanya hadis nabawi. Hadis qudsi masih belum tertepis. Maka perlu, karena kita yakin hadis qudsi bukan Al-Quran, maka dalam pendefinisian itu perlu dikerucutkan lebih lanjut. Perlu ada tambahan kata yang mengikat
yang dengannya hadis qudsi dikeluarkan dari definisi tersebut. Karena hadis qudsi adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya pun bukan Rasul yang menyusun. Rasul hanya merawikan, Rasul hanya menceritakan. Redaksinya asli dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis qudsi yang telah diriwayatkan oleh para ulama yang sangat masyhur, di antaranya adalah hadis inni haramtu dzulma ala nafsi wa haramtuhu alaikum fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan, kata Allah dalam firman hadis qudsinya, aku telah mengharamkan berlaku zalim atas diriku, dan aku haramkan atas kalian berlaku zalim satu dengan yang lainnya. Maka fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Hadis qudsi. Di antaranya adalah firman Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahwa jadi itu di antara contoh hadis qudsi. Redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia bukan Al-Qur'an. Jadi andai definisi itu berhenti pada lafzan wa ma'nan, hadis qudsi tidak akan tertepis. Yang tertepis hanya hadis nabawi. Para ulama kemudian melanjutkan pendefinisian itu dengan mengatakan al-maktubu fil masahif, yang tertera di dalam mushaf. Tentu yang dimaksudkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, redaksi dan kandungannya yang tertera di dalam mushaf. Mushaf kaum muslimin yang dimaksudkan adalah mushaf-mushaf para sahabat dan generasi awal Islam. Karena para sahabat dalam mushaf-mushaf mereka tidak memasukkan unsur lain apapun selain teks suci Al-Quran. Termasuk mereka tidak menuliskan nama surat, tidak menuliskan status surat apakah dia Makki atau Madani, tidak menulis jumlah ayat, tidak memberikan tanda-tanda tertentu seperti bahwa ini juzuk pertama, ini juz kedua, ini seperempat juz dan lain sebagainya. Apalagi memasukkan katakan doa pembuka Al-Quran, doa khatam Al-Quran, sama sekali tidak ada. Lembaran-lembaran yang disatukan dengan sampul yang kita namakan dengan mushaf itu, mushaf para sahabat benar-benar murni hanya tertulis di dalamnya teks suci Al-Quran Al-Karim. Karena mereka punya kebijakan jarridul Qur'ana mimma siwa. Al-Quran yang ditulis dalam mushaf harus kita telanjangi, harus kita kosongkan dari hal-hal selain Al-Quran itu sendiri. Karena mushaf para sahabat, dan itu penting untuk kita ingat dalam kajian tentang status Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, bahwa apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Quran atau tidak, tentu selain surat Al-Fatihah. Para ulama di antara salah satu bukti kuatnya bahwa mushaf-mushaf para sahabat telah mencantumkan Bismillah di awal setiap surat kecuali surat Bara'ah. Itu menjadi bukti. Kenapa? Karena para sahabat tidak memasukkan di dalam mushafnya kecuali teks suci Al-Quran. Jadi apapun yang tidak termaktub dalam teks suci, apapun yang tidak. Jadi apapun yang tidak masuk dalam mushaf, maka dia bukan bagian dari Al-Quran Al-Karim. Dengan demikian, otomatis hadis qudsi dia bukan bagian dari Al-Quran, walaupun dia wahyu, walaupun redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tertulis di dalam mushaf-mushaf para sahabat dan tabi'in. Jadi mushaf yang dijadikan standar adalah mushaf mereka, bukan mushaf zaman kita sekarang.
Kenapa? Karena mushaf zaman kita sekarang ada nama surat di depan, ada jumlah ayat, ada status apakah dia makkiyah atau madaniyah. Bahkan di awal halaman terkadang ada doa pembaca, ada doa pembuka, di akhir ada doa penutup, bahkan ada kata pengantar dari Departemen Agama. Apakah itu semua berarti Quran? Tentu tidak. Mushaf yang dimaksudkan adalah mushaf yang kosong dari selain ditulisnya teks suci Al-Quran Al-Karim. Maka dengan tambahan al-maktubu fil masahif, secara otomatis bahwa hadis qudsi bukan bagian dari Al-Quran Al-Karim. Jadi kata al-maktubu fil masahif qaidun, kata pengikat yang dengannya hadis qudsi keluar. Sebagaimana juga pada kata lafdhan wa ma'nan qaidun, dengannya hadis nabawi bukan bagian dari Al-Quran Al-Karim. Lalu ada hal yang sangat mendasar dan itu tidak dilupakan oleh para ulama kita dalam mendefinisikan Al-Quran Al-Karim. Al-manqulu anhu bit-tawatur. Bahwa Al-Quran dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Artinya generasi demi generasi, sejak pertama kali lafaz-lafaz suci Al-Quran dibacakan oleh lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah direkam, dihafal, dicatat oleh jumlah yang cukup meyakinkan dari kalangan para sahabat. Karena memang demikian politik Rasulullah dalam menyampaikan. Rasulullah tidak pernah membisikkan ayat-ayat Al-Quran yang baru beliau terima kepada 2 atau 3 sahabat beliau. Tidak. Namun dibacakan secara umum di hadapan mereka. Sehingga semua mendengar dan semua berkesempatan untuk mencatat dan berkesempatan untuk menghafalnya. Teks-teks itu telah dihafal, telah dicatat di generasi sahabat di zaman Nabi, di generasi sahabat sepeninggal Nabi, dengan jumlah yang cukup meyakinkan. Itulah yang dimaksudkan dengan kemutawatiran. Tidak ada kekhawatiran bahwa mereka terjatuh dalam kesalahan kolektif atau beramai-ramai bersepakat untuk memalsukan sebuah teks. Itulah yang dimaksud dengan bahwa Al-Quran telah dinukil secara mutawatir. Kemutawatiran Al-Quran di zaman para sahabat, oleh generasi para sahabat, juga kita temukan kemutawatiran itu kemudian ada pada generasi tabi'in. Para tabi'in telah menukil ayat-ayat Al-Quran dari para sahabat. Sehingga merakyatlah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Para ulama dari berbagai mazhab, para ulama Syiah, para ulama Ahlus Sunnah menekankan satu unsur penting bahwa yang berhak dikatakan dia adalah teks suci Al-Quran apabila telah memenuhi kualitas penukilan secara mutawatir. Sesuatu yang tidak mutawatir tidak boleh kita anggap dia sebagai Al-Quran Al-Karim. Ini hal penting. Ini adalah pakem yang tidak bisa ditawar-tawar. Andai ada yang mengatakan bahwa ada teks tertentu itu adalah Al-Quran Al-Karim, maka untuk mengetes yang pertama kali adalah kita pertanyakan apakah teks itu telah dinukil secara mutawatir atau tidak. Ketika teks itu tidak dinukil secara mutawatir, yakinlah bahwa dia bukan Al-Quran Al-Karim. Para ulama membawakan beberapa contoh. Ada riwayat-riwayat yang dipaksakan untuk dikatakan bahwa redaksi tertentu itu adalah bagian dari Al-Quran Al-Karim. Seperti ayat yang diriwayatkan oleh Sahihil Bukhari. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada kitabut tafsir, pada tafsir ayat, pada tafsir surat Asy-Syu'ara ada ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat Al-Quran, redaksi yang ada dalam Al-Quran dinukil secara mutawatir
Anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan keluargamu yang terdekat. Namun dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada tambahan ayat itu katanya bahwa warahataka minhumul mukhlasin. Dan dianggaplah bahwa tambahan warahataka minhumul mukhlasin adalah bagian dari ayat tersebut. Ini sesuatu yang harus kita fahami secara benar bahwa dia bukan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena dia kehilangan unsur mendasar, unsur penentu yang sangat penting, yaitu kemutawatiran. Dia tidak mutawatir. Demikian juga kita temukan riwayat yang dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ad-Durrul Mansur dari para ulama pendahulunya terkait dengan ayat Ya ayyuhar rasul dalam surat Al-Maidah, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika fi Ali ibn Abi Talib. Dalam riwayat lain, anna Ali ibn Abi Talib maulal mu'minin. Tambahan bahwa anna Ali ibn Abi Talib maulal mu'minin atau fi aliyin, jelas dia bukan Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Simpel kita jawab. Karena dia tidak mutawatir. Penukilan itu hanya ada dan dinukil dari satu atau dua sahabat saja. Jadi para ulama mengatakan untuk memastikan kequr'anan sebuah teks yang sering kita temukan dalam banyak riwayat-riwayat yang katanya teks itu adalah ayat, teks ini adalah ayat, selama dia tidak memenuhi unsur kemutawatiran, harus kita pastikan dia bukan Al-Quran Al-Karim. Para ulama kemudian diantaranya ketika kita menemukan ada ayat yang berbunyi Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada tambahan sebelum wa qumu lillahi qanitin, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa salatil asr. Ada tambahan wa salatil asr. Apakah tambahan wa salatil asri ini bagian dari ayat Al-Quran? Tentu tidak. Di dalam menyikapi riwayat-riwayat yang menghadirkan teks-teks yang konon dikatakan itu adalah Al-Quran, ulama ada yang menyikapinya bahwa itu bukan dalam rangka para sahabat itu menyampaikan ayat kepada kita, namun mereka dalam rangka menjelaskan, memberikan tafsiran, keterangan tentang apa yang dimaksudkan dengan salat wusta misalnya, bahwa salat wusta adalah salat asar. Bahwa dalam ayat Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik anna aliyan maulal mu'minin, tambahan kata anna aliyan maulal mu'minin dalam rangka menjelaskan bahwa apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu adalah terkait dengan kepemimpinan Ali ibn Abi Talib alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa memang itu dahulu Al-Quran namun kemudian dimansuhkan. Apapun penafsirannya, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang dalam bab nasikh dan mansuh, dalam babul qiraah, permasalahan ini akan kita perjelas lebih lanjut. Jadi pendefinisian Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama bahwa Al-Quran al-wahyun nazilu atau al-wahyul munazzalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lafzan wa ma'nan al-maktubu fil masahif al-manqul anhu bitawatur, itu adalah pendefinisian yang benar-benar jami' dan mani'. Dengan demikian kita memahami bahwa inilah batasan-batasan Al-Quran Al-Karim. Sebagian ada yang menambahkan dengan al-muta'abbadu bitilawatih, yang membacanya dihitung sebagai ibadah. Sebagian mengatakan bahwa tambahan itu tidak terlalu penting untuk ditumbuhkan dalam pendefinisian Al-Quran Al-Karim. Al-aihal, bahwa demikianlah para ulama kita menjelaskan definisi Al-Quran Al-Karim. Bahwa Al-Quran Al-Karim adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, baik redaksinya,
maknanya yang termaktub di dalam Al-Quran dan dinukil secara mutawatir. Inti dari definisi ini adalah bahwa Al-Quran wahyu Allah. Kitab suci yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab suci yang beliau terima melalui wahyu. Karenanya kita perlu memahami apa makna wahyu secara bahasa, bagaimana para ulama mendefinisikan kata al-wahyu, bagaimana Al-Quran menggunakan kata al-wahyu di dalam ayat-ayatnya. Tentang itu, insya Allah pada pelajaran yang akan datang, kita lanjutkan menjelaskan semua yang terkait dengan al-wahyu sesuai dengan apa yang menjadi pelajaran kita. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqi ajma'in Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.